Ya, halo, bertemu lagi dengan Pak Nuk dan Pak Joko di Enterprise Network minggu ke-10 Prodi Informatika UKDW Yogyakarta. Ya, tujuan pembelajaran kita pada materi minggu ke-10 ini adalah yang pertama karakteristik OSPF, kemudian single area OSPF untuk konfigurasinya, IP versi 4, ya OSPF versi 2, kemudian single area OSPF untuk IP versi 6, ya OSPF versi 3. Kita masuk ke materi pertama, karakteristik OSPF. Ya, OSPF termasuk di dalam protokol routing link state. Ya, artinya apa? Dalam protokol link state itu semua router mempunyai pandangan yang sama terhadap topologi jaringan. Ya. Semua router mempunyai peta yang sama terhadap jaringan. Hal ini berbeda dengan distance vector yang biasanya saling berbagi tabel routing dengan tetangganya. Ya, kita bandingkan dengan iGrip ya, OSPF dengan iGrip walaupun menggunakan logika yang berbeda, iGrip menggunakan distance vector, OSPF menggunakan link state, namun keduanya mempunyai 3 kesamaan. Yang secara umum adalah yang pertama, mereka menggunakan protokol Hello ya untuk menemukan router tetangga, memelihara relasi antar router, ya memonitor, kemudian apakah router masih hidup dan sebagainya menggunakan protokol Hello. Yang kedua, kesamaan kedua adalah mereka menggunakan pertukaran data topologi. Ya, kemudian setiap router menyimpan database topologinya juga secara lokal. Kemudian yang ketiga, mereka sama-sama menghasilkan tabel routing dengan menggunakan jalur yang terbaik. Ya, walaupun algoritma yang digunakan berbeda. Ya, fitur dari OSPF. Yang pertama classless, artinya apa? Dia mendukung VLSM ya, subnetting. Kemudian dia efisien. Mengapa efisien? Karena update-nya itu tidak periodik tetapi trigger ya. Artinya tergantung dari perubahan. Ya, kalau ada perubahan topologi maka akan ada update. Kemudian fast convergent ya, artinya apa? Kalau ada perubahan yang terjadi, maka untuk convergent kembali itu lebih cepat. Dan scalable ya, dia bisa bekerja di dalam jaringan baik kecil maupun yang besar ya. Dia bisa juga menggunakan sistem hierarki dengan beberapa area ya. Artinya bisa single area, bisa multi area. Kemudian sudah aman juga secure karena untuk autentikasinya mereka mudah menggunakan MD5 maupun SHA ya untuk keamanan. Sehingga artinya apa? Semua router OSPF itu hanya menerima update dari router ya yang lain yang memiliki password yang sama ya. Ya, untuk struktur data OSPF menggunakan 3 tabel ya. Yang pertama itu tabel neighbor ya yang berisi tentang database keterhubungan dengan router-router sebelahnya ya, dengan tetangga ya. Kemudian database topologi ya, database atau link state database LSDB yaitu tabel topologi yang berisi informasi mengenai semua router yang ada di dalam jaringan ya. Database ini menyajikan topologi jaringan secara menyeluruh. Ya, kemudian yang ketiga adalah tabel routing yaitu tabel untuk memforward ya paket ya hasil akhir adalah tabel routing ya forwarding database. Untuk komunikasi dan pertukaran informasi OSPF menggunakan 5 tipe paket ya, yaitu hello paket, kemudian database description paket, kemudian link state request paket, link state update paket, dan link state acknowledgement paket. Tipe yang pertama hello paket, jadi router OSPF juga menggunakan hello paket untuk mengenali setiap router sebelum berbagi informasi. Jadi intinya adalah membangun hubungan yang kuat dulu dengan router tetangga ya. Artinya terbentuk hubungan, baru nanti setelah itu lanjutkan dengan LSE-nya. Jadi ini hello paket yang pertama ya. Nah, setelah terbentuk relasi dengan router tetangga, maka setiap router mulai melakukan pertukaran LSE, Link State Advertisement. Nah, LSE ini memuat status dan cost dari setiap
link yang terkoneksi langsung dengan router. Ya. Jadi router ini mengirim LSC ke semua router tetangga dan saling meneruskan LSC ke router lain. Jadi router R1 akan mengirim ke R3, kemudian R3 akan mengirim ke R4, sekaligus juga meneruskan LSC dari R1 ke R4. Jadi ini proses kerja dari pertukaran LSE antar router. Dalam tahap 3, setelah semua router menerima LSE, maka masing-masing router akan mulai membangun topologi link state database. Ya. Jadi tabel topologi. Jadi ini gambarannya. Dengan menggunakan tabel topologi yang ada, ya artinya semua informasi sudah ditangkap, maka OSPF mulai menjalankan algoritma SPF, shortest path-nya, ya, yang menghasilkan pohon yang shortest path first tree, ya, sehingga pohon artinya apa, di situ tidak ada looping, ya, dan mempunyai jalur-jalur terpendek untuk antar node, ya, antar router. Hasil dari algoritma SPF ini memberikan tabel routing, ya, yang isinya adalah apa? Untuk network tujuan, kemudian jalur yang ditempuh, ya, kemudian biaya atau cost yang dibutuhkan. Jadi misalkan kita dari router R1 akan menuju ke network destination-nya adalah 10.11.00, dia akan melalui R3, R4, dan R5. Ya, jadi dia akan melalui seperti ini, R3, R4, dan menuju ke R5. Jadi ini gambaran. Jadi ini tabel akhir dari proses SPF, ya. Salah satu ciri dari OSPF, kelebihannya yang tadi dijelaskan di depan, yaitu scalable, ya. Jadi untuk membuat OSPF lebih efektif dan scalable, SPF mendukung routing secara hierarkis. Artinya apa? Dia menggunakan area. Ya, area SPF itu adalah kelompok router yang saling berbagi informasi link state yang sama di dalam LSDB mereka. Ya. Nah, OSPF ini dapat diimplementasikan dalam dua cara, yaitu yang pertama single area, ya, semua router berada di dalam satu area saja, yang dinamakan dengan area backbone atau area 0. Ya, kemudian yang kedua multi area OSPF. Jadi OSPF ini diimplementasikan di dalam banyak area secara hierarki. Semua area harus terkoneksi dengan area 0. Jadi area 0 harus selalu ada, ya, sebagai area backbone. Ya, ini gambaran dari single area. Ya. Single area ini sering dinamakan dengan area backbone, ya, area 0. Kemudian area single area ini sangat bagus kalau diterapkan pada jaringan skala kecil, ya, artinya routernya tidak terlalu banyak. Nah, ini yang multi area. Multi area misalkan di sini ada area 0, selalu ada, wajib ada, ya. Kemudian ada area 1, ada area 51, ya. Jadi multi area OSPF menggunakan sistem hierarki dua layer, ya. Layer backbone dan layer non backbone, ya. Kemudian router yang menghubungkan antara area 0 dengan area non backbone itu dinamakan dengan area border router, ya, ABR. Jadi misalkan R2, kemudian R1, ini namanya ABR. Ya. Kemudian, nah ini sangat bermanfaat, ya, karena bisa mengurangi penggunaan memori dan prosesor yang bisa overhead kalau terlalu banyak, ya. Jadi ini bisa sangat mengurangi LSE, peredaran LSE di dalam router, ya, karena LSE hanya beredar di dalam area saja, satu area saja, ya. Nah, contoh ini memberikan gambaran mengenai betapa efisiennya cara kerja dari multi area. Ya, karena apa? Perubahan yang terjadi di dalam suatu area tidak berpengaruh pada area yang lain. Jadi misalkan di sini ada salah satu link yang putus, ya. Maka link yang putus ini, ya, itu hanya berpengaruh dalam area 51 saja. Ya, dia ABRR2 ini tidak akan meneruskan, ya, putusnya link di area 51 ke area yang lain. Ya, jadi area router-router yang ada di area 0 maupun area 1 itu tidak perlu menjalankan algoritma SPF ulang lagi, ya, karena adanya putus. Jadi
Ini salah satu kelebihan penggunaan area, yaitu apa? Perubahan hanya terjadi di dalam satu area saja. Ya, berikut ini deskripsi dari 5 tipe paket OSPF yang dipakai. Yang pertama Hello, yaitu untuk menemukan tetangga dan membangun keterhubungan dengan router tetangga. Kemudian yang kedua database description, ya, untuk mengecek dan melakukan sinkronisasi database di antara router-router. Kemudian link state request, ya, untuk meminta data record, ya, record link state secara khusus dari router ke router, ya. Kemudian link state update, ya, ini untuk menjawab permintaan dari LSR. Kemudian link state acknowledgement, ya, artinya untuk pemberitahuan kalau misalkan suatu paket sudah diterima. Ya, ini gambaran lebih detail mengenai paket Hello, ya. Di sini untuk saling menemukan tetangga dan membangun hubungan dengan tetangga, ya. Kemudian membangun persetujuan, ya. Kemudian juga ada di sini ada router ID juga, ya. Router ID ini nanti akan digunakan untuk proses pemilihan DR dan BDR, ya. Khususnya untuk jaringan yang multi akses, ya, designated router dan backup designated router. Di sini juga ada area ID, ya, ada network mesh dan sebagainya. Ada autentikasinya. Jadi ini fungsi dari tipe Hello. Ya. Karena fungsi dari Hello adalah untuk menjamin keterhubungan dengan router yang lain, ya, maka Hello paket ini dikirimkan secara periodically, ya, secara periodik. Ya, Hello paket dikirimkan menggunakan alamat multicast, ya, artinya apa? Hanya diberikan kepada grup router, ya, yaitu router yang memiliki OSPF dengan nomor proses yang sama. Ya, dengan dalam konteks alamat multicast IP versi 4 yang digunakan adalah 224.005 dan 006 nantinya, ya, sedangkan di IP versi 6 itu menggunakan alamat link FF02 double ini 5, ya. Kemudian berapa waktu yang dipakai periodenya? Yang pertama adalah 10 detik untuk pada jaringan yang point to point ataupun yang multi akses. Dan setiap 30 detik pada jaringan yang non broadcast, ya. Non broadcast multi akses, ya, seperti frame relay misalnya. Ya. Ada 4 langkah yang digunakan oleh OSPF, ya, untuk beroperasi. Yang pertama apa? Membangun keterhubungan dengan router tetangga, kemudian melakukan pertukaran informasi, kemudian menghitung rute terbaik, ya, dan kemudian mencapai kekonvergenan, ya, mencapai konvergen atau full state, ya, atau terbentuknya tabel routing. Jadi kalau di dalam membangun keterhubungan dengan tetangga kita ada 3 proses, ya. Artinya down state, artinya semuanya tidak boleh mem-forward dulu, ya. Kemudian mulai init state, two-way state, ya. Kemudian mulai melakukan pertukaran informasi, ya. Kemudian melakukan apa namanya? Perhitungan jalur terbaiknya, baru menemukan konvergen, ya, atau full state. Nah, penerapan untuk OSPF pada multi access network, ya, misalkan pada jaringan Ethernet, ya, yang dihubungkan dengan sebuah switch misalkan seperti ini, OSPF melakukan pemilihan DR dan BDR, ya. DR itu seperti Anda bayangkan ketua kelas, BDR itu seperti wakilnya, begitu, ya. Hal ini untuk mengurangi jumlahnya LSA yang dikirimkan ke semua router, ya, sehingga apa? Dengan adanya DR dan BDR, LSA hanya dikirimkan kepada DR dan BDR. Ya, sedangkan yang mengirimkan LSA ke semua router itu hanya DR. Ini akan sangat mengurangi jumlah LSA yang beredar di dalam jaringan OSPF, ya. Jadi ini BDR itu hanya sebagai backup saja, artinya apa? Dia akan menjadi DR ketika DR-nya putus, ya, DR-nya putus. Kemudian sedangkan untuk semua router yang lain biasa dengan statusnya istilahnya adalah DR address, ya. Jadi DR address adalah router yang tidak merupakan DR maupun BDR, ya. Ya, kita akan masuk di dalam single area OSPF konfigurasi. Langkah pertama di dalam konfigurasi OSPF itu adalah mengaktifkan, ya, OSPF versi 2 untuk IP versi 4.
ya, yaitu dengan perintah router OSPF process ID number, ya. Nah, nomor proses ID ini bisa diisi antara 1 sampai dengan 65.535, ya, dan biasanya diberikan oleh admin jaringan, ya. Nah, di dalam satu domain routing OSPF, area kerja dari OSPF yang sama, satu grup itu harus mempunyai nomor proses ID yang sama. Jadi misalkan di router R1 pakai nomor 10, ya berarti di router yang lain dalam satu grup juga harus menggunakan nomor 10. Langkah kedua adalah penentuan router ID. Ya, router ID itu apa? Router ID itu adalah digunakan untuk mengidentifikasi setiap router secara unik di dalam domain routing OSPF, ya. Selain itu dia juga digunakan untuk pemilihan DR dan BDR. Artinya apa? DR dan BDR nanti akan dipilih berbasis dari router ID yang tertinggi, ya. Nah, router ID ini bisa dituliskan secara eksplisit dengan menggunakan perintah router OSPF 10 router ID 111. Nah, ini berarti router ID-nya adalah 1111, ya. Jadi router ID ini menggunakan format alamat IP versi 4, ya, yaitu 32 bit. Nah, jika router ID tidak dituliskan secara eksplisit, maka secara default router akan memilih IP versi 4 tertinggi dari alamat interface loopback yang ada. Ya, kalau ada alamat interface loopback yang dikonfigurasi, maka dia akan terpilih, ya, tetapi IP yang tertinggi. Ya. Nah, dan yang kedua, kalau tidak ada alamat interface loopback yang dikonfigurasi, maka router akan memilih IP tertinggi dari interface fisik yang ada. Ya, jadi misalkan dari FA01, FA1 apa, FA02 dan sebagainya, mana yang paling besar, nah itu yang dipilih sebagai IP router ID-nya. Langkah ketiga untuk konfigurasi adalah dengan mendaftarkan network dan wildcard mesh, ya. Jadi kita menggunakan wildcard mesh, ya, bukan subnet mesh tapi wildcard mesh, ya, yaitu hanya network yang directly connected dengan router tersebut, ya. Jadi misalkan kalau kita di router R1, nah, router R1 yang directly connected adalah ini. Nah, maka kita harus mendaftarkan network yang directly connected dengan R1. Jadi misalkan di sini 172.30, kemudian 192.168.10.4, ya. Kemudian 172.16.10. Nah, ini dengan kita menggunakan subnet wildcard mesh, ya. Jadi kalau /24 ya 000.255. Kalau subnetnya /30 ya kita 0003, ya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan areanya yaitu area 0. Ya, demikian juga untuk R2 dan R3. Ya, R2 dan R3 dia mendaftarkan network yang directly connected dengan R2, network yang directly connected dengan R3. Ya, langkah berikutnya adalah dengan menerapkan passive interface, ya. Jadi passive interface ini diterapkan untuk mencegah pengiriman pesan yang tidak diperlukan ke jaringan, ya. Jadi ini bisa mengurangi penggunaan bandwidth atau traffic, ya, bisa mengurangi penggunaan resources, ya, dan juga mengurangi risiko keamanan, ya. Jadi misalkan kita lihat di router R1, kita lihat gigabit 00 ini. Nah, gigabit 00 ini kan tidak perlu melakukan pertukaran informasi routing. Jadi yang melakukan pertukaran informasi routing hanya serial ini dan serial ini. Demikian juga yang di sini, itu hanya serial ini dan serial ini. Jadi yang melakukan pertukaran routing hanya yang di sini. Ya, jadi untuk yang menuju ke end user, ya seperti ini, ini tidak perlu dilakukan pertukaran informasi routing, ya, sehingga apa? Lakukan saja ini sebagai passive interface, ya. Ini juga pasif, ya. Ini juga pasif. Ya, jadi terapkan passive interface selalu, ya, karena terutama ini risiko keamanan, sehingga kalau ada hacker di sini dia tidak akan bisa mengambil informasi routing yang kita punya, ya. Lakukan passive interface. Bagaimana melakukannya? Yaitu dengan masuk konfigurasi router tadi, kemudian lakukan passive interface terhadap interface-nya. Jadi misalkan kita di router S1 yang kita pasifkan gigabit 00, maka lakukan passive interface gigabit 00. Ya, berikutnya latihan mandiri, ya. Nanti di rumah bisa mendownload materi paket tracer configuring OSPF versi 2 single area dari alamat web UKDW ataupun dari cisco netpacket.com.
Ya, kita sekarang berbicara mengenai OSPF metric atau yang kita sebut dengan cost ya. Cost ini apa? Cost yang lebih kecil itu mengindikasikan bahwa jalur tersebut lebih baik daripada cost yang lebih besar ya. Rumus yang digunakan itu adalah reference bandwidth dibandingkan dengan interface bandwidth. Nah, reference bandwidth dari OSPF router itu defaultnya adalah 100 Mbps ya. Tapi Anda nanti bisa gantikan dengan auto reference bandwidth ya, dengan misalkan menjadi 64 Mbps dan sebagainya ya. Tapi secara default adalah 100 Mbps. Nah, sehingga kalau kita peroleh untuk fast Ethernet ya, itu nilai cost-nya adalah 100 Mbps dibagi 100 Mbps, yaitu 1. Nah, kemudian sedangkan untuk gigabit ya 100 Mbps dibagi 1 gigabit ya, itu 0, ini dibulatkan dengan 1. Demikian juga yang 10 gigabit ya. Ini 0, jadi dibulatkan dengan 1. Ya, sedangkan untuk yang Ethernet 10 Mbps, maka 100 Mbps dibagi 10 mendapatkan nilai 10 ya. Kemudian untuk serial ya 1,5 100 dibagi 1,5 mendapatkan 64 ya. Kemudian untuk serial yang 128 kbps mendapatkan 781. Dengan serial 64 kbps Anda bisa mendapatkan 15662. Jadi ini cost untuk masing-masing tipe interface. Perhitungan cost OSPF itu bersifat akumulasi ya. Artinya apa? Misalkan dari R1 ingin menuju ke network dengan 172.16.20 ya, dan dia melalui serial 1544 kbps, berarti costnya 64. Kemudian untuk menuju ke gigabit tadi costnya 1. Jadi total cost dari R1 menuju ke 172.16.20 itu adalah jumlahan dari 64 tambah 1 yaitu 65. Jadi ini OSPF accumulate cost ya, di bersifat ya. Kadang-kadang kita perlu melakukan intervensi terhadap perhitungan cost ya. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan bandwidth secara administratif ya. Jadi misalkan yang semula bandwidthnya 1544 ya, kita bisa ganti dengan bandwidth 64 misalkan begitu. Jadi yang costnya semula 60 misalkan 1544 berarti 64 bisa berubah menjadi 1562. Nah, jadi ini melakukan intervensi terhadap nilai cost yang secara administratif ya. Tapi perintah bandwidth ini tidak mengubah besarnya bandwidth secara fisikal ya. Ini hanya mengubah secara administratif untuk penghitungan cost saja. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ketika Anda melakukan adjustment terhadap nilai bandwidth dari suatu interface, maka harus di kedua interface yang saling terhubung ya. Jadi kalau di router R1 Anda lakukan bandwidth 64, maka di router R2 yang terhubung ke R1 Anda juga harus lakukan bandwidth 64 ya. Untuk melakukan verifikasi OSPF ya, Anda bisa melakukan yang pertama show IP neighbor ya, show IP OSPF neighbor ya. Anda akan memperoleh neighbor-nya ya. Router ID 3332222 ya. Kemudian full state ya. State-nya artinya apa? Sudah konvergen ya. Kemudian dengan interface alamat IP dari interface yang terhubung ya. Oh, terhubung dengan serial 001. Ini show IP OSPF neighbor. Dan kalau bisa sudah posisi full begini ya. Ini artinya sudah konvergen. Kemudian juga dengan show IP protokol. Show IP protokol ini bisa kita gunakan untuk melihat network yang kita masukkan. Ya, jadi ya, kalau kita ingin melihat kembali, mengecek apakah network kita sudah masukkan dengan benar atau belum. Nah, jadi misalkan tadi router S1 memasukkan 172.16.10, 172.16.30 ya, 119.98.10.4. Jadi misalkan seperti ini berarti sudah diperoleh. Nah, gitu ya. Jadi ini melakukan verifikasi OSPF. Dan jangan lupa untuk verifikasi yang paling penting yaitu show IP route. Ya, kita masuk di bagian yang ketiga yaitu single area OSPF versi 3 yaitu untuk IP versi 6. Beberapa kesamaan antara OSPF versi 2 dan OSPF versi 3. Yang pertama yaitu logical algoritmanya juga masih tetap yaitu menggunakan link state. Ya, kemudian algoritmanya menggunakan SPF.
kemudian metrik yang dipakai juga tetap COS, kemudian juga sama-sama mendukung ya area single area maupun multi area. Tipe paket yang digunakan juga masih sama, Hello, DBD, LSR, LSU, dan LC ya. Kemudian pakai menggunakan neighbor discovery menggunakan Hello juga. Kemudian pemilihan DR dan BDR ya. Kemudian router ID. Nah, router ID dua-duanya tetap menggunakan router ID dengan format 32 bit ya. Walaupun di sini IP versi 6, tetapi untuk router ID formatnya tetap menggunakan IP versi 4. Bagaimana dengan perbedaannya? Ya, perbedaannya untuk IP versi 4 dia menggunakan IP versi 4 network ya. Kemudian di sini menggunakan prefix-nya. Kemudian untuk source address-nya ini ada IP versi 4 source address, di sini menggunakan link local address ya. Kemudian untuk multicast-nya ya, kalau tadi di IP versi 4 menggunakan 224005 ya, kemudian dan 224006 ya, 224006 itu untuk alamat DRBDR, sedangkan 22005 itu menggunakan DR others ya. Sedangkan kalau di OSPF versi 3 ya, dia menggunakan FF025 kemudian FF026 ya untuk multicast address-nya ya. Kemudian untuk OSPF versi 2 tadi kita menggunakan perintah network ya. Jadi network 172.16.20 ya, menggunakan Wildcard Mesh network. Kalau menggunakan OSPF versi 3 ya, dia akan menggunakan memasukkan, modelnya adalah memasukkan interface ke dalam OSPF areanya ya. Jadi tidak menggunakan perintah network. Ya, kemudian secara default untuk IP versi 4 ya, itu unicast routing enable ya, sudah aktif. Tetapi kalau di IP versi 6 unicast routingnya belum aktif secara default, sehingga Anda perlu melakukan tambahan perintah IP versi 6 unicast routing ya. Kemudian untuk autentikasinya dia di versi 2 itu menggunakan MD5, di versi 3 menggunakan IP versi 6 authentication ya. Ini perbedaan antara versi 2 dengan versi 3. Untuk konfigurasinya ya, ini misalkan diberikan topologinya ya. Untuk konfigurasinya yaitu yang pertama ya pasti adalah memasukkan semua alamat IP ke dalam interface yang dibutuhkan ya. Jadi misalkan di sini, dan jangan lupa yang pertama tadi IP versi 6 unicast routing ya, ini untuk mengaktifkan unicast routingnya. Ya, kemudian masuk ke interface, kemudian berikan alamat IP-nya ya, semua interface diberikan alamat IP, kemudian menambahkan router ID ya dengan format IP versi 4 ya. Kemudian yang lanjutnya itu adalah dengan mendaftarkan setiap interface-nya. Jadi kita tidak menggunakan perintah network, tetapi mendaftarkan interface-nya. Jadi misalkan yang di dalam ikut di dalam berpartisipasi pertukaran informasi routing itu ada gigabit 00 ya, kita masukkan interface gigabit 00 IP OSPF 10 ya, proses ID tadi area berapa, area 0 misalkan. Interface serial 00 IP versi 6 OSPF 10 area 0 ya. Interface serial 001 IP OSPF 10 area 0. Jadi kalau misalkan nanti ini area 51 ya tinggal diganti dimasukkan ke dalam, didaftarkan sebagai area 51. Jadi seperti itu. Jadi yang proses yang berbeda di sini. Kalau tadi menggunakan perintah network, kalau di sini menggunakan mendaftarkan interface-nya ke dalam area tertentu ya. Untuk verifikasi tabel routing ya masih sama dengan yang tadi ya, ada show IP versi 6 protokol ya, Anda tambahin dengan IP versi 6. Show IP versi 6 neighbor ya, show IP versi 6 root ya. Nah, ini kalau Anda lakukan untuk melihat tabel routing ya, show IP versi 6 root ya, atau tambah lebih detail show IP versi 6 root OSPF juga bisa. Anda kalau sudah menemukan O ya, kode O ya, itu yang artinya OSPF ya, kode O OSPF berarti Anda sudah dikatakan berhasil. Nah, ya. Ini O biasa. Nanti kalau Anda antar area itu Anda bisa mendapatkan OE1 lah, OE2 lah begitu ya. Nah, karena ini kita masih single area, ya kita kodenya adalah O. Ya, di sini akan muncul juga
apa namanya, cost-nya 657.1304 nih cost-nya ya. Kalau 110 ini administrative distance ya. Ya, berikutnya Anda bisa latihan mandiri untuk konfigurasi IP versi 6 ya, OSPF untuk IP versi 6 dengan sekali lagi mendownload dari halaman training UKDW maupun dari cisco.netaket.com ya. Silakan belajar mandiri di rumah ya. Ya, kita masuk ke summary atau rangkuman ya. Jadi untuk urutan prioritas pemilihan router ID ya bisa dimulai dengan perintah router ID ini yang nomor 1. Kalau ini dilakukan maka dia yang terpilih. Kalau tidak melakukan alamat IP loopback yang tertinggi. Kalau tidak ada alamat IP physical yang tertinggi. Jadi router ID selalu ada ya. Kemudian format router ID adalah 32 bit baik IP versi 4 maupun IP versi 6 ya. Nah, untuk mereset router ID disarankan Anda menggunakan clear IP OSPF process ya. Jadi jangan dibuting ya. Routernya jangan dibuting ulang tapi gunakan clear IP OSPF process ya. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang lupa ya. Untuk menuju ke ISP tetap dilakukan yang namanya konfigurasi routing static default yaitu IP root 000.000 ya atau biasa disebut dengan quad zero ya. Ini kadang-kadang dilupakan. Ya, kemudian lakukan juga default information originate ya. Ini untuk mendistribusikan routing statis ke dalam router OSPF yang lainnya ya. Summary yang lain lagi ya, verifikasi dan troubleshooting untuk OSPF ya. Lakukan show IP interface brief untuk melihat semua status linknya apakah up atau down ya. Show IP root untuk melihat hasil tabel routingnya sudah terbentuk semua atau belum ya. Semua remote network sudah bisa dicapai atau belum ya. Biasanya kita melihat juga kode O ya. Kode O-nya ya OSPF apakah sudah terlihat atau belum. Kalau belum terlihat, lihat kembali dengan show IP OSPF protokol ya, apakah perintah network kita sudah benar atau belum ya. Kemudian show IP OSPF neighbor untuk melihat router tetangga ya. Show IP protokol, show IP OSPF interface dan sebagainya. Oke, demikian untuk materi kita. Terima kasih, terus belajar, sehat selalu, Tuhan memberkati.